jangan banyak drama deh. Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak drama. Dan ya itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa munafikan itu, memang harus ada uang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ketemu Malam. lagi dengan kita di Ngopi Bareng. Nah, malam ini kita berada di gaming house-nya Mikael Esport bersama dengan Kak Cul. Iya. Jadi simple dan sederhana, Kak Cul ini adalah CEO, iya. CEO dari Mikael Esport. Esport. Mungkin teman-teman yang ada di Kota Makassar atau kurang lebih yang berkecimpung di dunia elektronik sport mengenal Mikael Esport, terutama jadi Mikael Esport ini bergerak di e-sport apa, Kak? Kalau untuk saat ini Mikael Esport itu bergerak di bidang e-sport tentunya, cuman untuk di divisinya ada PUBG M, PUBG Mobile, yang sekarang lagi hype-hype-nya di kalangan muda-muda dan ya yang lanjut usia juga banyak yang main ya di ini. Terus ada divisi Mobile Legend dan akan ada planning untuk membuka divisi lagi, tapi untuk sementara kita hanya membuka 2 divisi, PUBG Mobile dengan PUBG Mobile dengan Mobile Legend. Tapi nantinya itu akan menyusul beberapa divisi lain yang udah di planning, contohnya kayak Free Fire, CODM. Dan masih ada lagi plan-plan yang akan dijalankan nantinya. Menarik, Kak. Nah, elektronik sport ini kan salah satu cabang olahraga baru yang ada di Indonesia. Iya. Nah, terus kenapa jadi seperti ini, Kak? Kita ini berdiri tahun berapa kemarin? Kalau untuk Mikael Esport itu kita belum lama ya, masih belum ada hitungan 5. Kita berdirinya itu di tahun 2019 awal tahun. Jadi untuk sampai sekarang itu kita masih sekitar setahun 2 tahun lebih kayaknya. Setahun ya 2020. Hampir 2 tahun, jalan hampir 2 tahun. Dan alhamdulillah kita sudah bisa dibilang dikenal di kalangan teman-teman e-sport, karena kita juga pernah sempat naik nama waktu di tahun 2019 itu kita pernah maju ke Grand Final PNC. PNC itu semacam turnamen nasional resmi dari Tencent-nya sendiri untuk di region Indonesia gitu sendiri. Jadi sampai Grand Final dia. Jadi kebetulan saya juga main-main sedikit di ranah e-sport ini dan ya Mikael Esport ini salah satu e-sport yang mulai diperhitungkan dan sangat dikenal di wilayah elektronik sport, terutama di Mobile Legend dan PUBG Mobile. Nah, Kak, barangkali teman-teman ini banyak mendengar nama Mikael Esport ataupun nama elektronik sport di luar sana. Nah, dan banyak yang bermimpi menjadi paling tidak sebelum menjadi sekelas Regum Keon ataupun EVOS, paling tidak mereka bisa terkenal di daerahnya sendiri. Dan itulah yang berhasil dicapai sejauh ini oleh Mikael Esport, Kak. Nah, kira-kira kalau boleh diceritakan sedikit selama kurang lebih 2 tahun ini, apa sih beratnya ini, Kak? Beratnya membentuk sebuah e-sport mungkin. Mengelola. Kalau kita ngomong dari bentuknya dulu ya. Ya terutama kalau misalnya kita ingin bentuk e-sport, yang harus ada itu kan tujuan dulu. Tujuan dan niatnya kita bentuk e-sport ini untuk apa. Kalau dari teman-teman dari pendahulu Mikael Esport yang ikut membangun Mikael Esport sampai bisa sekarang itu awalnya kita berniat menjadi wadah, dan kalau bisa bukan sekedar antara e-sport dengan playernya, tapi kita bentuknya itu sebagai keluarga sebenarnya awalnya. Jadi tujuan kita sebenarnya sebuah keluarga kecil yang bernama Mikael Esport, dan awalnya yaitu cuman sebatas kayak perkumpulan kayak gitu kan, main dan kita kayak semacam ngambil orang untuk gabung di gora kita, dan yang mempunyai bakat dan skill lebih kita bina untuk bisa yang memang benar-benar serius untuk di bidang e-sport ini. Nah, itu kita beri wadah untuk mereka. Terus kalau untuk
beratnya dalam mengelola kalau sampai sekarang ini tuh kalau kasarnya di manajemen ya. Manajemen sport sendiri itu beratnya yaitu nge-manage tim, gimana kita bisa merangkul player-player. Kalau aku sih pribadi nggak sebut player ya, tapi teman-teman. Aku anggap mereka teman-teman tim karena supaya chemistry-nya itu dapat antara teman-teman manajemen dengan playernya. Jadi terus terang kalau dari saya nggak pernah nganggap player itu ya aku bilang mereka player, nggak, aku anggap dia teman keluarga. Jadi supaya ikatan antara teman-teman manajemen dengan player itu ada. Beratnya paling itu kalau ngurus ya itu kadang ada player yang mau join, tiba-tiba mau join terus mereka tiba-tiba minta kontrak, itu beratnya di situ. Nah, sedangkan banyak sebenarnya player-player yang nggak tahu itu gimana sih kalau kita masuk di e-sport, bagaimana sih prosedurnya supaya kita bisa join dan ini. Itu banyak mereka yang nggak tahu, dan beratnya itu kita harus terus menyampaikan kalau masuk di e-sport itu tidak harus langsung kayak dikontrak dan segala macam gitu. Karena banyak player-player yang kayak gitu, masuk langsung mau dikontrak. Langsung dikontrak, sedangkan kita belum lihat achievementnya apa kayak gitu. Mereka belum paham gimana regulasinya untuk join ke sebuah e-sport kayak gitu. Nah, yang menarik mungkin ini Kak, menjadikan player dan satu kesatuan ruang lingkup Mikael Esport ini adalah sebuah keluarga, tatanan keluarga. Berarti tatanan CEO, manajer ataupun pelatih ataupun player, ketika di dalam ruang Mikael Esport itu satu mereka. Iya. Layaknya sebuah keluarga. Layaknya sebuah keluarga. Itu mungkin poin-poin simple, strategi sederhana yang dibuat Mikael Esport yang mampu bertahan sampai sekarang mungkin Kak. Maksudnya strategi kayak gimana nih? Mungkin itu adalah satu strategi sederhana untuk menjadikan e-sport ini tetap bertahan. Iya. Karena emang dari dulu kita emang bilangnya gitu, kita siapapun yang nantinya join dengan Mikael itu akan menjadi bagian dari keluarga kita, terlepas dari semacam kalau udah lari ke profesional ya tetap ada yang namanya CEO, tetap ada yang namanya manajer, tetap ada yang namanya coach, tetap ada yang namanya player. Cuman di luar dari itu kita satu keluarga di Mikael, satu keluarga. Jadi tetap ada asas profesionalnya dalam itu sebenarnya. Cuman kita ngebingkainya itu kayak suasana kekeluargaan. Jadi enggak terlalu inilah. Nah, kalau kesusahan mungkin tadi udah ngobrolin. Nah, senangnya kan pasti seperti ini untuk bertahan dalam kurun waktu. Jadi saya punya beberapa teman di luar sana yang berusaha membentuk Electronic Sport. Cuman kurun waktu 6 bulan sampai lebih 1 tahun itu mereka akhirnya bubar gitu. Playernya kocar-kacir. Apa sih? Kalau dari kita di Mikael Esport itu kadang emang banyak dari teman-teman, karena nggak kurang juga dari teman-teman komunitas lain yang udah bentuk, istilahnya mereka udah punya nama di turnamen-turnamen kayak untuk regional Makassar, dan nggak sampai beberapa bulan mereka hilang. Kalau di Mikael itu kita caranya taktisi begini. Jadi kan kadang yang buat mereka hilang itu karena kadang ada yang namanya nggak dari timnya itu sendiri, gimana saling percaya tim, mungkin mentalnya mereka down, nggak ada yang nge-up mental pada saat kalah, karena kan kita sama-sama tahu yang namanya permainan itu pasti ada kalah dan menang, nggak mungkin kita harus menang, karena pernah ada teman dia punya tim ini jago, termasuk jago, sering juara turnamen, ikut turnamen menang, tapi pada saat mereka ikut turnamen ada momen mereka kalah dan mereka ngedown, dan akhirnya bubar, hilang gitu karena mentalnya down. Nah, kita taktisnya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya setiap turnamen kalah, kita selalu evaluasi, bantu naikkan mental lagi. Kalau wajar kita kalah, kan nggak selamanya kita menang. Nah, kita selalu jadikan momen kekalahan itu sebagai momen untuk membentuk mental kembali. Untuk mental kembali, kita jadikan itu sebagai momen untuk mencari kesalahan tim, kurangnya di mana, supaya di next turnamen, ini kita bisa lebih baik lah dari turnamen-turnamen yang kemarin kan gitu. Nah,
argumen awal tadi bilang bahwa Mikael Esport ini dijadikan sebuah keluarga. Berarti untuk meninggalkan player-player atau teman-teman untuk meninggalkan Mikael Esport ini membuat mereka menjadi hal yang berat. Nah, kalau boleh tahu Kak, ada regulasi apa yang dibangun Mikael Esport untuk bisa bergabung di dalam regulasi yang dibangun untuk bisa bergabung dengan kita. Jadi regulasinya karena kita juga belum termasuk kayak semacam e-sport yang udah sangat ketat ya, karena kan kita juga baru, karena emang Mikael Esport pernah sempat down dan vakum beberapa waktu, dan kita mencoba kembali up. Regulasi untuk join itu kita nggak, kalau di PUBG kan ada yang namanya statistik itu di PUBG. Banyak tim-tim yang lain itu kalau mereka open member, mungkin kalau ininya kan open member kan, mereka lihatnya statistik lah ini. Kalau di Mikael Esport itu kita istilahnya nomor 2 kan lah untuk statistik AD. Kita yang pertama itu pasti kita yang namanya attitude playernya itu sendiri. Attitude karena kan yang tadi awal saya bilang itu kita di sini keluarga. Kenapa saya selalu tegaskan untuk attitude? Karena ya itu, gimana kita mau bertahan kalau misalnya attitude antar sesama family gitu di Mikael itu nggak terjaga kan. Kita saling menghormati, itu pertama attitude. Terus untuk sekarang itu kita opennya, kalau sekarang udah jarang open untuk perorangan. Jadi kita emang betul-betul mencari tim yang benar-benar ingin istilahnya berkembang, dan kami siap wadahi untuk itu. Jadi kita nggak bukannya perorangan karena susah. Kita dulu udah pernah nyoba open member, istilahnya kasarnya open member itu kita terima perorangan, ambil orang terus disatuin dalam satu tim, mereka mainnya nggak ketemu gini apa segala macam, dan akhirnya bubar. Makanya untuk sekarang itu kita memang benar-benar nyari tim yang benar-benar full tim, minimal 4 orang untuk bermain, karena agar mereka itu udah nggak terbiasa lagi untuk saling istilahnya di mix lah. Kalau ini kadang istilahnya teman-teman tim-tim di mix karena mereka udah saling supaya nggak ada juga yang misalnya kan ada yang namanya evaluasi nih kalau di Mikael Esport. Setiap turnamen ada evaluasi, kalau mereka nggak saling kenal dari awal, terkadang ada yang namanya yang lagi keren-keren di kalangan nih baper gitu. Kadang ini salahnya di sini ntar baper, mainnya nggak enak, moodnya nggak bagus kan. Kalau di permainan kan mood itu juga sangat berpengaruh dalam permainan yang kayak gitu. Jadi makanya regulasinya itu ya attitude, kita nyari orang yang benar-benar full team. Statistik itu belakangan kita lihat. Terus nanti kalaupun dia udah ngasih, kita lihat achievement-achievementnya apa selama ngetim itu. Kita lihat achievement-achievementnya apa. Mungkin kalau achievement nasional atau apa itu bisa dipertimbangkan sama teman-teman manajemen. Terus biasanya ada momen untuk di trial. Jadi di trial kadang kita kasih mereka turnamen, beberapa turnamen, kita lihat hasilnya mainnya kayak gimana. Mau itu hasilnya memuaskan apa enggak pada turnamen itu, tapi kita tetap lihat gameplaynya mereka. Kalau gameplaynya bagus, walaupun hasilnya sebenarnya hasil dari turnamennya kayak contoh kemarin kita ada ngambil satu tim, kita coba trial dia di beberapa turnamen dan hasilnya nggak begitu bagus di turnamen itu, tapi kita tetap keep tim itu karena kita lihat ini attitude playernya baik, gameplay mereka bagus. Jadi ini cuman butuh untuk diarahin, butuh diasah, dan mereka memang mau untuk try hard istilahnya, mau untuk ini karena kan skill bisa diasah. Yang susah itu mungkin kemauan dari tim itu. Kalau kadang karena banyak player tim-tim yang skillnya luar biasa, tapi mereka merasa udah nggak mau try hard mungkin. Kadang udah kalah jatuh, yang saya bilang tadi, kalah jatuh mental, udah buyar. Jadi di Mikael itu kita cuman butuh player yang mereka mau try hard pokoknya. Mereka mau diasah di kita, mereka mau berkembang sama kita welcome sama mereka. Berarti keluarga. Jadi hal yang kita ngobrolkan tadi, yang kita ceritakan tadi, hal-hal membentuk e-sport ini tidak sesusah apa yang kita bayangkan ya mungkin. Kalau mau dibilang susah ya susah, kalau mau dibilang gampang gimana ya? Jadi
ini e-sport ini olahraga yang bicara tentang hobi kan? Bicara tentang hobi. Hobi yang begitu modern. Nah, bisa Kak misalnya ini untuk teman-teman yang ada di luar sana mau berusaha untuk membentuk e-sport juga dan mau membesarkan nama juga itu ada peluang nggak Kak? Ada sih, tapi ada semua teman-teman yang ada yang ini semua punya peluang untuk mendirikan e-sport. Tapi kita sama-sama nggak bisa munafik juga kalau membentuk e-sport itu tidak butuh yang namanya uang kan. Itu tidak terlepas dari itu, pasti butuh. Karena kenapa? Player-playernya kita harus sokong dengan device mungkin yang memadai, koneksi internetnya mungkin, alat-alatnya mereka kalau saat turnamen, istilahnya uang jajannya mereka kalau turnamen itu kita nggak bisa pungkiri harus ada itu. Tapi yang penting sih kemauan sama semangat sama ini, karena e-sport itu nggak bisa jalan kalau cuma sendiri. Memang betul-betul butuh yang namanya apa ya, kelompok begitu ya, dan iya kelompok kayak begitulah pokoknya. Nah Kak, untuk tatanan jadi yang saya simpulkan e-sport ini untuk membentuk awalnya itu ada dua. Untuk yang tidak punya dana, mereka membutuhkan tim yang bagus dengan mengumpulkan achievement yang banyak. Dengan sebegitu mereka bisa mendapatkan perhatian dari mungkin yang mau memberi mereka sponsor. Pasti ya bakalan. Apalagi kan sekarang e-sport udah resmi kan di Indonesia. Udah masuk di ini apa sih, tatanan pemerintahan lah gitu istilahnya. Dia masuk di bawah Dispora kalau nggak salah. Ya, jadi kalau untuk simpel ya, untuk teman-teman yang awal ya kan, awal mau membentuk sebuah elektronik sport, ada tips sederhana untuk memulai. Memulainya sebagai manajemen atau memulainya sebagai player? Jadi mungkin kita mulai aja dari player. Dari player. Kalau dari player sih yang saya bilang tadi. Kalau misalnya memang mereka dari player, nggak usah gengsi sama mungkin sama player-player yang sudah ada. Mulai dari awal, turnamen-turnamen kecil nggak apa-apa lah, ikut turnamen-turnamen kecil. Istilahnya kalau dulu kita itu cari nama, yang penting dulu kan cari nama tim. Setidaknya selalu try hard, nggak usah kalah mental kalau misalnya main, karena biasanya ada yang kayak gini, ikut turnamen. Kita ini misalnya tim komunitas yang baru mau merangkak dari bawah, ikut turnamen, lihat tim besar kita down. Itu kalau bisa jangan kayak gitu. Percaya diri aja main. Itu apa, skill itu cuman bedanya di jam terbang aja. Jadi kalau main ya main aja terus, main ikut kompetisi, nggak usah istilahnya minder lah lihat jika ada tim-tim besar yang ikut main di turnamen itu. Permantap tim, sering latihan bareng-bareng, main bareng-bareng sama tim, kumpulin achievement yang banyak kalau bisa. Intinya sih jam terbang, karena skill itu tergantung jam terbang sama ini sih, jam terbang dalam artian pengalaman mereka main ya, mau itu di turnamen kecil, turnamen besar, karena bakalan banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan saat bermain kompetitif gitu. Itu sih saran kalau dari player sih. Kalau manajemen ya itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa munafikan, itu memang harus ada uang. Harus ada uang pasti, karena uang untuk kita bisa memfasilitasi player-player kita. Karena apa jaminan kita untuk ke player-player kalau kita nggak ada itu kan? Kita nggak bisa, intinya kita nggak bisa munafikan itulah uang. Contoh kita ngambil player nih, kayak yang player tadi yang saya bilang awalnya mereka dari kecil, ada nama dan saya manajemen nih. Wah ini playernya bagus nih. Kita ambil mereka dan kita fasilitasi mereka. Dari kata kita fasilitasi mereka itu udah terbayang di kepala, pasti butuh uang. Ya, itu berapa? Mereka butuh apa saat turnamen? Mereka butuh apa untuk bisa latihannya maksimal? Mereka butuh apa saat pokoknya apa yang bisa disupport sama manajemen untuk buatnya itu. Dan itu memang kita dari teman-teman manajemen memang harus benar-benar yakin, benar-benar harus ada kemauan yang besar untuk menjalankan ini. Karena kan
Manajemen itu kayak sebuah organisasi sebenarnya. Kita nggak bisa jalan cuma satu orang. Memang harus ada beberapa orang-orang yang mendukung, harus beberapa orang yang jalan agar ini semuanya bisa jalan. Karena kita bukan nge-manage 1-2 orang kalau di manajemen. Pasti kan banyak yang di-manage, player lah. Dan susahnya itu yaitu karena tiap-tiap player kan mempunyai beda-beda karakter. Itu titik. Itu yang susahnya. Kita harus mengerti mereka, apa yang mereka mau. Menyatukan ini 4 atau 5 lah. Kan biasanya kan minimal 4, maksimal 5-6 player. Itu harus kita benar-benar manage supaya mereka bisa satu pemikiran dalam pas in game atau latihannya. Di awal pembentukan Mikael Esport itu sudah ada manajemen nggak? Di awal pembentukannya itu belum, setahu saya belum ada ya waktu itu, karena kita seperti saya bilang tadi itu berawalnya kita dari kelompok kayak semacam teman-teman inilah, teman-teman ngumpul teman-teman mabar yang punya hobi sama dan ingin berkembang di sini. Itu aja sih awalnya kayak gitu. Jadi memang bener-bener wah kita mau bikin e-sport nih. Dari awal kita main bareng-bareng ini gitu awalnya dari teman-teman ini doang. Berarti anak-anak lorong ini bisa berpotensi menjadi seperti Mikael Esport, bahkan lebih dari Mikael Esport. Bisa, semuanya bisa. Saya bilang tadi semuanya bisa untuk bisa menjadi sebuah komunitas. Awalnya kan komunitas komunitas, terus nanti kalau udah dikenal lama mungkin bisa menjadikannya e-sport. Semuanya bisa asal ada kemauan dan ya itu duit. Nggak bisa dipungkiri lagi itu. Betul. Kalau kita tidak punya uang, maka kita harus cari. Kalau kita nggak punya uang untuk bikin e-sport ya, itu kita yang berusaha. Kalau dari sisi player ya, kita yang berusaha untuk bagaimana supaya ada istilahnya kata kasarnya sponsor yang bisa melirik tim kita. Nah itu dia. Mikael Esport sekarang sudah punya sponsor pasti kan? Udah. Bisa disebutin? Sponsornya ada 3. CP yang pertama, satunya yang K Vape Store itu ada di Tual semua, sama yang satunya Hexom Maluku. Jadi ada 3 dan owner kita itu memang berdomisili di Tual, kota Tual, Ambon. Tapi sebenarnya orang sini, owner kita orang sini, orang Sulawesi. Orang Sulawesi, cuman dia ada usaha bisnis di Maluku Tual sana. Berarti untuk sekarang teman-teman belum bisa join di Mikael Esport. Kalau untuk sekarang kita masih belum ada open member karena kita masih fokus dulu ke 2 divisi ini untuk dikembangkan dulu. Kalau misalnya pun nanti ada open membernya, paling itu kita pasti akan ngepost di Instagramnya Mikael Esport. Karena di situ semua info-info terupdate, info-info terupdate tentang Mikael Esport akan dipost di situ. Untuk teman-teman di luar orang yang mau bergabung Kak saya dan mau belajar jadi seorang player yang lebih baik, terbuka Kak ini Mikael? Maksudnya gimana nih? Jadi seperti ini. Mikael Esport ini punya Instagram, punya YouTube, pasti Kak. Nah, mereka mau belajar dari Mikael Esport dan mereka punya achievement. Mikael Esport bisa main bareng atau belajar bareng dengan player itu? Bisa. Jadi istilahnya kita open mabar ya dengan teman-teman netizen begitu. Jadi bisa. Jadi biasanya kan kita ada live tuh di Facebook Gaming Mikael Esport atau YouTube atau ya itulah 2 channel itu yang kita sering aktif untuk live streaming. Biasanya kita open mabar sama para viewer. Kalau ingin mabar bareng kita open mabar. Kadang juga kita buatin sesi latihan. Jadi kadang kita buat sesi latihan nih dari teman-teman Mikael. Jadi misalnya ada 3 tim nih di Mikael Esport kan untuk divisi PUBG-nya. Kita turunin tim kita 3-3 di open room itu. Nanti kita share open untuk teman-teman yang mau bermain di room kita kayak gitu. Jadi itu terbuka. Terbuka. Tidak. Jadi
Mikael Esport ini terbuka untuk teman-teman yang mau kalau main ingin bareng, bermain bareng, mungkin belajar sama-sama di dalam. ingin coba ngelawan tim kita, mungkin kasarnya ngelawan atau itulah. Sederhananya main bareng. Main bareng lah. Udah, itu mungkin yang terakhir ini Kak. Tips sederhana untuk teman-teman yang mau mengelola e-sport. Tips sederhana yang ingin mengelola e-sport, jangan banyak drama deh. Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak drama, serius. Simple ya? Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak drama, karena banyak teman-teman ini ya, saya nggak mau sebutin ini kan. Tapi emang di dunia PUBG itu udah terkenal dramanya. Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak drama. Pasti buyar itu. Ya istilahnya ini kita jalan sesuai line-nya kita, sesuai arahan kita, sesuai tujuannya manajemen, maksudnya saya arahan manajemen, tujuan manajemen apa, terus pokoknya itu dah intinya, nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak drama. Mungkin seperti itu Kak. Ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi mungkin sampai di situ teman-teman yang ada di luar sana, kalau mau main bareng atau mau tanya-tanya di seputar e-sport dengan Mikael Esport, itu link Instagram ada di bawah, link YouTube-nya juga ada. Jadi sering juga ngadain main bareng seperti kata Kak Cul tadi. Cuman untuk tips sederhana yang kita dapatkan hari ini untuk membuat e-sport, tidak usah terlalu banyak drama. Tapi betul, terlalu banyak drama tidak jadi apa-apa. Tidak jadi, betul. Iya, tidak jadi apa-apa. Berusaha, terbentur sampai akhirnya terbentuk. Akhir kata, berusahalah dan tidak usah terlalu banyak drama. Karena sampai kapanpun kalau kita berusaha, insya Allah usahanya pasti akan sampai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.